Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu. Sebelumnya gimana nih kabar anak-anak? Semoga sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya coba anak-anak bungkupkan kedua telapak anak-anak dan taruh ke depan wajah anak-anak. Nah, apakah yang terjadi? Ayo. Nah, benar sekali. Ada hembusan napas. Nah, selanjutnya apakah proses yang menyebabkan anak-anak dapat menghembuskan napas? Ayo. Ya, benar sekali. Proses bernapas. Nah, jadi kira-kira topik pembelajaran kita pada hari ini apa ya? Ayo ditebak. Ya, benar sekali. Proses sistem respirasi atau sistem pernapasan pada manusia. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu ingin membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, ada peserta didik diharapkan dapat menyebutkan organ penyusun sistem respirasi pada manusia dengan baik. Lalu yang kedua, ada peserta didik diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara organ penyusun sistem respirasi pada manusia serta bioprosesnya dengan baik. Lalu yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menemukan penyebab gangguan fungsi sistem respirasi pada manusia dengan baik. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan dapat membuat dan mempresentasikan proyek pencegahan terjadinya gangguan fungsi sistem respirasi pada manusia dengan baik. Baik, memasuki materi, kita akan membahas yang pertama, organ-organ yang ada di sistem pernapasan. Lalu yang kedua, proses sistem pernapasan yang terjadi pada tubuh kita. Lalu yang ketiga, itu ada gangguan sistem pernapasan dan cara pencegahannya. Oke, kita memasuki materi yang pertama, yaitu organ sistem pernapasan. Ibu akan menjelaskan satu persatu organ sistem pernapasan atau alat pernapasan bagi manusia. Yang pertama nih ada rongga hidung. Nah, rongga hidung di mana udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Lalu ada faring atau tenggorokan. Udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Lalu yang ketiga ada laring atau pangkal tenggorokan. Nah, pangkal tenggorokan adalah organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Lalu ada trakea atau batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah organ yang berbentuk pipa dan terletak di sebagian leher sampai ke rongga dada. Lanjut ada bronkus atau cabang batang tenggorokan, di mana struktur dari cabang batang tenggorokan ini sangat mirip dengan struktur batang tenggorokan. Nah, yang membedakannya hanya tulang rawan di cabang batang tenggorokan memiliki bentuk yang tidak teratur. Lalu yang terakhir ada paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat cabang dari bronkus, alveolus, dan pembuluh darah. Bronkiolus memiliki cabang-cabang lagi yang biasa disebut dengan bronkiolus respirasi. Pembahasan yang kedua yaitu proses atau mekanisme sistem pernapasan pada manusia. Nah, mekanisme pernapasan pada manusia ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Baik, pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk.
otot antar tulang rusuk luar berperan mengangkat, sedangkan pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Oke, selanjutnya di sini ada mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut, di mana pernapasan dada dan perut terbagi menjadi dua fase. Nah, yang pertama ada fase inspirasi dan fase ekspirasi. Pada pernapasan dada, fase inspirasi di mana otot tulang rusuk kontraksi atau terangkat, rongga dada membesar, tekanan udara turun, maka udara dari luar masuk. Sedangkan pada fase ekspirasi, otot tulang rusuk relaksasi atau menurun, rongga dada mengecil, tekanan udara naik, maka udara dari dalam masuk. Selanjutnya di pernapasan perut, pada fase inspirasi di mana diafragma berkontraksi atau posisi mendatar, rongga dadanya itu membesar, tekanan udara menjadi kecil, maka udara dari luar masuk. Sedangkan pada fase ekspirasi di mana diafragma relaksasi, posisi melengkung, rongga dada mengecil, tekanan udara menjadi besar, maka udara dari dalam keluar. Oke, ini adalah bagian yang terakhir, yaitu gangguan sistem pernapasan dan cara pencegahannya. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh gangguan. Yang pertama itu ada asma atau sesak nafas, lalu yang kedua ada pneumonia, lalu ada influenza, pilek, lalu TBC, tuberkulosis, kanker paru-paru, dan bronkitis. Terus ada yang bertanya nih, Bu, gimana caranya kita tahu kalau kita mengalami kelainan pada sistem pernapasan kita? Nah, jawabannya tuh gampang banget. Misalnya, ketika kamu bermain futsal, basket, bulu tangkis, atau olahraga lainnya, nah baru aja bermain sebentar, kamu udah kecapean, napas ngos-ngosan. Nah, apa kita pernah nggak merasa tubuh kita itu lemes banget? Nah, otak buat berpikir tuh susah banget. Terus ditambah lagi dada kita tuh sudah sesak. Nah, itu juga termasuk tanda-tanda loh kalau mengalami kelainan pada sistem pernapasan kita. Untuk mengantisipasi hal-hal menakutkan tadi, sebenarnya caranya gampang loh, asal kita konsisten dan tidak malas. Solusi terbaiknya adalah mulai menanam pohon, memilah sampah sesuai jenisnya, dan tidak membiarkan sampah mengendap terlalu lama. Nah, itu termasuk menjaga kebersihan udara. Menanam pohon di sekitar rumah akan sangat membantu menyaring karbon monoksida, sehingga udara yang dihasilkan jauh lebih segar dan banyak mengandung oksigen. Jadi, anak-anak, kita bisa setiap pagi setelah bangun tidur keluar rumah untuk menghirup udara yang segar, sehingga organ pernapasan kita bisa terjaga dengan baik. Oke, selanjutnya yaitu berolahraga rutin dan teratur. Nah, salah satu kegiatan yang bisa membuat paru-paru dapat bekerja dengan baik adalah olahraga. Dengan berolahraga, tubuh kita akan bekerja. Hal itu dapat memicu organ-organ yang ada pada tubuh kita bekerja. Ketika organ bekerja, maka sampah-sampah yang ada di dalam tubuh pun akan mudah hancur dan keluar dari tubuh. Oke, selanjutnya selain berolahraga dan menanam pohon atau menjaga kebersihan udara, tubuh juga membutuhkan asupan makanan yang sehat dan bergizi. Makanan-makanan yang mengandung antioksidan sangat bagus loh untuk menjaga serta memperbaiki organ pernapasan kita. Setelah kita menyimak pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin membagi anak-anak menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok 1 dan yang kedua kelompok 2. Nah, di sini kita akan melakukan penyelidikan tentang berkaitan dengan pencegahan gangguan sistem pernapasan pada manusia. Setelah kita melakukan penyelidikan, Ibu harap kalian dapat membuat poster dan brosur tentang cara pencegahan gangguan sistem pernapasan pada manusia. Ini adalah dua poster
hasil karya dari peserta didik anak-anak ibu. Wah, bagus sekali ya. Yang kelompok pertama ini ada jaga kesehatan organ pernapasan kita, yaitu stop merokok, lalu rutin olahraga, hindari polusi, pola makan sehat, dan perbanyak minum air putih. Bagus sekali ya. Lalu ada kelompok 2, yaitu mungkin sama, yaitu jaga kesehatan organ pernapasan kita. Nah, ada gambar paru-paru, lalu hindari polusi, jangan merokok, olahraga secara rutin, dan minum air yang rutin. Mungkin sama ya, tapi gambar mereka berbeda. Terima kasih. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin peserta didik menyimpulkan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih anak-anak yang telah memberikan kesimpulan. Nah, Ibu perkuatkan lagi bahwa kesimpulan kita pada hari ini yaitu yang pertama, organ sistem pernapasan yaitu rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Lalu ada mekanisme proses sistem pernapasan manusia memiliki 2 pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Lalu yang ketiga, penyakit gangguan sistem pernapasan ini pada manusia adalah asma, pneumonia, influenza, TBC, kanker paru-paru, dan bronkitis. Lalu yang terakhir, cara pencegahan gangguan sistem pernapasan pada manusia adalah dengan menjaga kebersihan udara, berolahraga teratur dan rutin, serta memakan makanan bergizi. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.